pantai utara Jawa masih berpotensi diterjang gelombang banjir tinggi atau rob. Minimnya hutan mangrove dan abrasi pantai, warga yang tinggal di sekitarnya harus mewaspadai terjangan rob. Sejumlah Makan sudah ada juga mendatangi permukiman di RW 08 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara untuk memperingatkan warga agar waspada akan datangnya banjir rob. Sebagian warga yang kebanyakan tinggal di rumah bertingkat langsung mengemasi barang-barangnya ke lantai 2 seperti kasur, kursi, dan sepeda motor agar tidak terendam banjir rob. Sementara itu ketinggian banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa sudah mencapai tanggul pelabuhan. Sejumlah truk pun mulai dikeluarkan dari tempat parkir pelabuhan. Ada sekitar 11 RW di Pademangan yang mencakup 1.000 lebih kepala keluarga yang terancam banjir rob. Banget makan pakai apa ini ya namanya nggak tahu. Tahu. Rumah yang berada di bibir pantai Camarajaya, Kecamatan Cibuaya, Bupati Karawang, Selika Duradiana yang meninjau lokasi bencana mengatakan akan merelokasi rumah warga yang rusak dan ambruk. Pemerintah daerah Karawang menyiapkan lahan relokasi seluas 3 hektar yang berada di sekitar 1 km dari pantai. Mantep. Ini namanya nggak tahu apa, yang pasti sedih banget kayak makanan di puncak. Lokasi wisata Pantai Ngebum di Desa Ngororejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah juga rusak diterjang gelombang tinggi. Sejumlah pohon besar di pantai roboh. Sejumlah fasilitas wisata mengalami kerusakan. Banjir juga masuk ke permukiman warga. Perabotan di dalam rumah milik warga banyak yang rusak. Bahkan kerasnya hantaman ombak merusak dinding rumah warga yang terbuat dari kayu. Bener dia udah kulit banget. Warga juga tak luput dari terjangan. Udah kayak babi. Para petani tambak mengalami kerugian hingga ratusan juta akibat tempat budidaya bibit bandeng mereka rusak. Kita ke informasi kecelakaan lalu lintas pemirsa, takut menanjak sebuah truk bermuatan kayu di Pasuruan, Jawa Timur berjalan mundur dan menabrak pengendara motor yang ada di belakang. Seorang tewas dan satu lainnya menderita luka parah. Dan ini ada cabenya. Jebakan Batman baru lihat. Ada daun jeruknya juga, sedih banget di sini. Udah mau habis baru ketemu cabenya. Ini kalau lebih sedap lagi kalau makannya pakai daun pisang. Jadi kayak kita tuh lagi makan di sawah gitu. Ih, gila alami banget, sedap. Wah, pedes banget. Udah mau habis baru ketemu cabai. Sementara Zainul Fahmi yang bocengnya selamat meski harus mengalami luka berat. Kedua korban adalah warga desa setempat. Rekaman insiden kecelakaan ini kemudian diunggah oleh pemilik kamera pengawas atau CCTV dan sempat viral di media sosial. Gila. Nah itu sampai keringetan. Saking pedesnya saya. Berarti cabenya cuma satu yang keceprus. Banyak sih cabenya. Tapi cuma makannya satu langsung. Pedes banget karena ini cabai rawit hijau itu pedes banget. Jumat siang, pengemudi truk yang diketahui bernama Sumari masih menjalani pemeriksaan. Duga kecelakaan terjadi akibat truk dengan muatan. Jadi hari Gafur melakukan dari Pasuruan, Jawa Timur. Seorang pria di Jombang, Jawa Timur tewas mendadak saat mengendarai sepeda motor. Sejumlah warga tak berani menolong karena khawatir korban terpapar COVID-19. Sejumlah warga terkejut atas tewasnya Hadana Budi asal Permojalan Jawa Timur saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Karifan, Udah selesai. Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi. Video Apa rekaman CCTV terlihat saat terjatuh dari korban tewas. Korban terlihat sedang mengendarai motor miliknya. Tiba-tiba dijatuh dan langsung tewas di lokasi kejadian. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Ya udah, Sejumlah petugas Suara hati kan? Jombang yang berada di lokasi langsung Karena suara hati kan nggak bisa ngebohongin orang. Udah berapa bulan tahu?
Udah mau putus kan? Gue punya cabai satu sih. Kalau Pas mau habis. weh, kalau mau potong-potong nggak berasa pedes tuh makanya. Gue nggak ngeliat ada cabai, baru udah mau habis nasi. Terus sengaja cabai nggak mau potong. Kalau mau potong nggak berasa pedes tuh. Salah satu Enak pemilik kan? kelurahan ini merupakan wilayah pengendalian ketat atau WTK. Oh, udah mau habis tiba-tiba suap. Anjir cabai ada dua. Ya berhasil kalau nggak coba. Lama Saat ini gue nih lagi keluarganya ngibur sudah tuh menyatakan Sama, aku juga lagi ngibur kamus. gue lagi ngibur. Karena apa? Soalnya gue pernah waktu itu sama pasangan gue ya. Ceritanya kan gue Emang mau pasangan gue kenapa? Gak ada masalah itu. enggak sama kayak lu senari tadi kayak dekat pengen didengar seperti nggak didengar. Udah lupa kali ya. Bener, kayak gue ngibur lu. Udah lupa ini mah. Makanya gue langsung masakin dulu aja. Anjir, gue banteng ini lama-lama gelasnya ya. Gue emang kayak gitu, Ki. Udah selesai gitu, udah. Nah, kalau gue emang gak suka kalau Gue ngerasain yang ngerasain, jadi gue tuh juga ngerasain. Gue ngerasain Saya aja. udah cerita sama kamu kan. Gimana kan? Gue tuh ngerasain, jadi tuh gue tuh flashback. Iya, paham. Gue dengar itu, gue tuh flashback diri gue waktu itu. Jadi gue ngomong, jadi gue pasti Sebenarnya nggak cerita nggak masalah kalau gue cerita sama kamu kan. iya lah. Saya lu cuma ini aja, kenapa sih? Iya, makanya. Iya, gue tahu kita. Kayak ngajak ribut, padahal yang lain. Tapi kok kayak kita ngajak ribut kalau mau Masa seperti diri gue gitu. Ningsir wangi yang iya bener Ki. Itu semua hubungan yang tak terlihat. Tapi itu gak lupa. Iya makasih. Jadi kita tuh memang jalan aja gitu, jalan gitu. Ya gue juga udah lewat gitu. Malah tambah kaget gitu. Lu orangnya suka diem memang ya. Lu jalan ya. Anjing, gue juga diem anjing. Jangan lihat aku pikir saworin aja diem. Gue juga langsung. Gue kalau gak kerja gue diem gitu. Ini sawon aku ini satu apa lagi diem. Kan udah bilang kamu tuh hampir sama kayak aku aja diem. Kalau ada perlu kamu ngomong karena kerjaan aja, gue gak banyak ngomong. 5 pasien penderita COVID-19 yang merawat di RSUD Lorobo, Kabupaten Jawa Timur yang dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Jadi sama lu sama kayak gue. Bukan gue gitu ya. Jadi lo sama aku itu sama. Jadi apa kayak gitu loh. Kita tuh punya sesuatu tampang yang Bukan gue beb, gue rasa. Kalau itu kan orang berantem saling bareng kan. Gue kayak jijik banget kan gue gitu sih. sama kayak gue gini. Kok mandi gitu sih? Enggak, kamu biasa aja. Coba gue sering liat ada begini. Kamu lo gitu, coba gue kan. Udah boleh sudah ngomong. Kaget aja sih kalau kayak perkenal aja. Nah, gue kan sama lo kan udah kenal lama, tapi aku kan jarang banget yang ngomong sama kamu tuh yang lama banget sampai kayak gini gitu. Nah, kata gitu lama. Bisa ya, Ki. Ya gitu, Ki. Seperti itu. Jadi suara hati itu memang nggak bisa ngebohongin diri kita. Tapi suara kita bisa ngebohongin orang. Jadi dengerin aja suara hati. Bicaranya apa, ya itu ikutin gitu. Jangan nentang suara hati, jangan nentang hati lah. Gitu. Makanya kadang-kadang ada yang salah kaprah. Cinta karena ego apa cinta memang benar-benar dari hati. Nah, kalau cinta dari hati meskipun jauh sama orangnya, kita merasa bahagia, kita merasa damai, kita merasa kayak tenang. Ya bener-bener bahagia gitu loh. Gak yang namanya kayak gimana sih? Itu cinta yang sesungguhnya dari hati. Ada ataupun gak ada dia, kita akan merasakan damai. Jiwa kita damai, ya manusiawi kalau sedih sesaat itu ada, ya kan? Tapi yang gue maksud itu bener-bener yang cinta dari hati tuh ya jauh pun kita merasa kayak dia ada di sini gitu loh, gitu. Percuma kalau dianya ada, tapi kalau kita cintanya cuma dari ego, artinya apa? Hati kita ini, ya oke, bahagia nih, deket ada orangnya ya kan. Kalau cinta karena ego ya, kalau cinta karena ego tuh gini, deket ada orangnya dia, deket sama dia. Tapi hati itu merasa sakit,
bertanya-tanya, lu gimana apa, kok ini sesuatu nggak tahu lah, terus pikirannya tuh nggak kemana-mana, apa gini, jiwanya akhirnya melayang, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, nggak ada yang namanya kayak itukah yang namanya cinta? Itu cinta ego itu iblis itu sedang mengerecoki diri kita melalui pikiran kita, seolah-olah itu kamu cinta, padahal itu bukan cinta, kamu nafsu dan itu ego, itu bukan, karena cinta itu nggak menyakitkan, say. Cinta itu balance, cinta itu saling mengerti, saling memahami. Kenapa gua sama cowok gue jangan gimana, gue cuma sedih kesepian aja. Kalau gue mau main, ikut aja main kesepian. Gue disakit, ya itu adalah karma gue di masa lalu, semua itu relatif. Jadi seperti itu. Jadi kamu udah ketemu healing Muki gitu. Kamu udah bisa mendengarin itu yang aku maksud. Ya ampun, 2 tahun sudah aku ada hikmahnya lah. Gue samperin malam-malam, gue samperin ke sana setahun yang lalu, terus setahun kali masa pengobatan. setahun ya. Yang waktu aku dengerin cowokku itu setahun ya. Malam-malam terus subuh-subuh. Gila ya. Jadi kamu tuh meskipun cuek, ya meskipun kamu tuh cuek itu kayak nggak ngedengerin aku ngomong, tapi kamu masukin gitu. Ya aku udah tahu sih gitu. Sebenarnya kalau gue kan kalau ngomong, kalau nggak didengerin tuh kan kesel ya. Tapi gue udah tahu orang aku sendiri, kalau ada orang ngomong aku nggak harus ngadep begini kan. Gue dengerin tapi aku ngeliatin nggak ke kamu gitu. Itu gitu. Jadi aku tahu gitu. Jadi ada hasil gitu loh. Karena aku seneng ya aku juga kesel juga kalau ada seseorang kalau udah tanya terus apa namanya dikasih tahu sehari 2 hari nanya itu terus gak ada perubahan, itu namanya apa itu? Denial, bebel, batu. Itu artinya kamu bukan pengen perubahan, tapi kamu hanya pengen tahu kehidupanmu sama dia gimana, itu doang. Berarti kamu nggak pengen perubahan. Itu namanya hubungan stuck. Akhirnya dia stuck dalam keadaannya dia yang menyedihkan. Kalau nggak pengen tahu, kalau nggak dikasih tahu itu gimana, sedih ya kan. Nah gitu, makanya kalau namanya orang menghadapi ribuan orang memang nggak gampang gitu loh, seperti itu. Jadi salah satunya kamu tuh udah seneng banget lah gitu loh. Sekarang udah banyak banget sih pasien-pasien aku udah banyak yang ngerti gitu, maksudnya sampai 2 tahun. Gila ya, bener banget, luar biasa. Enak kan Ki kalau healing? Enak kan? Ada ataupun nggak ada dia, karena aku udah ngerasain. Ini setiap apa yang aku keluarin dari mulutku itu sudah aku alamin. Kalau aku belum ngalamin, aku nggak akan pernah bisa ngomong. Berarti kalau aku belum ngalamin, aku gini, sama hanya kita belajar, tapi belum mengalami, tapi tahu. Artinya itu cita kosong. Hanya seperti orang makan kenyang doang, nggak dapet gizinya. Nah itu. Nah setiap apa yang aku omongin ya sesuai dengan energi gue ya. Karena aku ngerasain sendiri dan udah ngejalanin proses, terus dijalanin, terus dilewatin, sehingga aku bisa ngomong, nyampein bahwa ini loh Ki, healing itu enak banget. Kalau udah healing tuh enak. Mau sukses healing, mau bahagia healing. Serius. Jadi healing itu apa sih? Melepaskan apa? Melepaskan semua energi negatif. Momen-momen kemarin sama dia ataupun sama siapapun atau sama apapun itu atau apapun itu yang bikin kamu tuh sakit di sinimu, ya kan? Contohnya aja, atau ke pasangan, atau ke temen, atau ke temen gitu, sirik, iri atau nah itu kan udah nggak bagus. Healing atau ke pasangan, ya kan? Ke pasangan disakitin, udah healing, lepasin, biarin, lepasin. Kamu sayang kan? Kamu cinta kan? Artinya kamu lepasin. Melepas bukan berarti kamu nggak bisa sama dia, justru kamu melepaskan energi negatif itu, kamu tarik energi positif, entah didapat dari dia atau sama orang baru. Semua tergantung dari semua energi kamu. Semesta akan membisiki kamu melalui intuisi kamu. Ya sang pencipta tuh membisikin kamu, ada di dalam dirimu, jiwamu. Nah kalau kamu komunikasi sama jiwamu kan nggak bisa, ya kan? Jadi kamu komunikasi sama hati, suara hati. Nah sedangkan caranya kita berbicara sama sang pencipta kan dari hati. Nah kalau hatimu kamu lukai, kamu nggak healing, gimana kamu bisa? Kamu katanya pengen sukses, pengen bahagia, pengen nikah sama dia, gimana orang belum dilepasin yang negatif, energi negatif? Lepasin dulu, disenengin dulu, ya kan? Kamu udah dapet, keren banget.
Itu yang aku maksud, karena gue ngerasain yang, jadi gue ngomong apa yang gue rasain. Oh, enak banget. Memang ngomong gampang Jingho, iya memang ngomong gampang. Tapi kalau kamu niat, bener-bener kamu niat, ya ampun, nggak ada yang sulit, nggak ada yang bener-bener tanpa disadarin. Gila, serius nih. Itu loh keajaiban. Keajaiban kecil kita harus ini, ya kita harus syukurin gitu. Kalau keajaiban kecil aja kita nggak bisa merasakan, kayaknya kamu nggak bakal bisa merasakan keajaiban besar. Ya iyalah, karena kita belum healing, gimana bisa merasakan keajaiban kecil aja nggak bakal dikasih rasa kamu sama yang di atas gitu loh. Orang di mana-mana kalau pengen bahagia sama pasangan atau sama siapapun itu, karena cinta kan nggak ego, cinta tuh mengerti, memahami. Cinta kan bukan hanya untuk ya supaya menikah jadi langsung udah nggak selesai di pernikahan aja. Ya kan, sudah pengalaman di masa lalu cukup dijadikan pelajaran gitu loh. Kenapa sih gitu loh, jadikan pelajaran. Oh iya gitu loh, jadi ya harus mengerti gitu. Kita harus memang, cinta kan memang harus ya berkorban ya apa aja, yang jangan sampai yang kamu bikin kamu beban. Terserah berupa apapun, yang penting kamu di sini keluar sendiri. Ketika dia pergi jangan bilang kok dia manfaatin, jangan sampai. Aja, karena gue nggak pernah ngomong seperti itu, manfaat atau segala macam gitu. Jadi kalau dimanfaatin atau gimana, artinya cinta embel-embel gitu loh. Mungkin kalau aku negur sama cowok gue gitu, istilah berlebihan, sayang tahu dong, sadar dong gitu loh, seperti itu. Coba dong tukeran, kamu jadi aku jadi kamu jadi aku sehari aja, kayak gitu. Jadi teguran-teguran itu memang harus gitu loh. Makanya kenapa sih kalau sama cowok gue, ya oke lah kita ribut wajar. Itu justru hubungan pasangan ribut itu wajar, itu bumbu. Kalau jarang ribut kayaknya kok apa monoton ya, hubungan monoton gitu-gitu aja. Justru kalau nggak ribut-ribut aku pengen ribut gitu, nggak pengen ada cari-cari itu apalah apa aja, padahal nggak ada gitu. Seperti itu. Karena hubungan yang sering ribut tapi bukan ribut aja ya. Gimana sih ya? Ada dua bagian ya Ki. Aku seneng hubungan yang sering ribut karena itu awet. Kalau kitanya mengerti dan belajar dari yang kemarin. Kenapa ya kok ini jadi ribut? Oh ya udah deh gitu. Terus besok ribut lagi, belajar yang berbeda lagi atau apa. Bukan yang gimana-gimana gitu loh. Jadi awet, ribut ini. Jadi ributnya jangan sampai yang berjam-jam yang bagaimana, jangan sampai. Makanya aku kenapa sih bukan ngajarin, karena aku bukan orang yang gimana. Aku nggak ngajarin. Emang enak Ki ribut lama-lama? Nggak enak kan? Mau pasangan, apalagi kalau ribut sama pasangan ya elah lama-lama mana enak gitu loh. Nah gitu. Jadi ribut itu cukup sebentar aja sih. Karena memang kita orang nggak bisa ribut lama-lama sih gitu. Satu memang. Jadi ini kalau gue sih bukan gengsi ya. Kalau aku tahu memang kalau pasanganku sih orangnya gengsi. Kalau aku orangnya gini. Kalau aku yakin yang aku lakuin itu, aku nggak peduli itu gengsi. Karena yang aku lakuin ini nggak merugikan aku. Karena ini akan menguntungkan hubungan ini gitu. Jadi kalau aku malu ya dia gengsi, aku pemalu. Aku pemalu Ki. Bukan gengsi. Nah dia gengsi, ya kan. Nah terus nggak ada yang akhirnya nggak ketemu dong. Jadi sama-sama saling ini. Nah meskipun saling ribut, saling apa, nah itu seperti itu. Jadi itu Ki, ini aku maksud healing itu Ki. Ada ataupun nggak ada dia, ya ampun, kita tuh udah merasa kayak nyaman, tenang, damai, kayak hello, lo tuh udah di samping gue loh gitu. Kita harus mengerti keadaan. Kalau sudah waktunya tiba, saatnya tiba pasti bertemu. Kalau kamu yakin, tapi kalau kamu nggak yakin jangan harap, karena semua akan berjalan sia-sia. Jalanin penuh dengan keyakinan. Kalau jalannya nggak yakin, maju mundur, ketabrak saya. Itu aja sih gambarannya, seperti itu. Jadi kalau aku pribadi sih aku orangnya yakin. Dan aku suka banget yang namanya tantangan. Gue kalau nggak ada tantangan, waduh bosen banget saya. Gue senang banget ditantang. Nah itu tadi makanya Sang Pencipta tuh ngirimin pasanganku ini ya, sekaligus disuruh bayar karmaku. Gila banyak banget say. Jadi tantanganku seneng banget sih emang gitu loh. Gila luar biasa, bener banget anjir. Iya gitu. Kalau gue gak ada tantangan kayak monoton gitu. Ya kita ya ngajak ribut lagi gitu. Kayak gini aja tadi tuh
Padahal ngapain sih nggak jelas banget gitu. Ngapain gitu, semuanya juga ada cerita gitu. Cuman pengen aja gitu. Tapi udah lupa gitu, seperti itu. Dan kalau healing yang setengah-setengah, kamu akan merasakan luka yang teramat dalam. Jadi kalau emang kamu mau niat healing ya healing, kalau nggak niat jangan. Serius. Aku udah pernah ngerasain healingku setengah, nggak gampang saya healing. Jadi aku pernah healingku itu gagal ya. Jadi gini, ya udahlah, lo mau balik atau enggak misalnya ya, lo mau balik mau pulang atau enggak, gue bodo amat. Gue ngomong-ngomong sendiri nih, gue healing nih ya. Terus tiba-tiba gue sedih, itu healingnya kurang. Tapi semesta nyuruh, hey, lo harus healing, lo harus justru lo ikhlasin, lepasin, bebasin, justru dia dekat. Jangan digenggam terlalu erat, rontok saya, ya kan? Ya jangan erat, karena aku sendiri kan nih. Oh iya ya, karena aku juga nggak suka kalau aku digenggam, karena aku nggak suka diikat, karena aku nggak suka kalau diatur. Itu kan gue anjing. Nah, dia itu, aku tuh dia, itu twin flame. Jadi siapa yang merasa hubungan twin flame seperti itu, beda dengan soulmate. Seperti itu. Jadi dianjirkan, gue nggak suka diatur, anjir gitu, seperti itu. Jadi pada ini Baswe ini jadi seperti itu lagi. Jadi sebenarnya tadi tuh mau ini udah lupa. Oh iya, kok tadi lo gibur gue apaan Ki? Oh, udah lupa. Aku sama kayak kamu Ki. Iya. Iya, sama aku kayak kamu tuh. Mau maksudnya, oh gitu kayak gimana sih gitu. Udah kayak sekelebatan gitu aja gitu. Sama lo sifat gue sama kamu tuh. Lebih baik orang tuh seperti itu. Ya udah dikeluarin gitu loh, kayak gitu daripada wah, aku orangnya nggak begitu. Wah, masalah besar aja aku bisa ngadepin, masalah gini masa kayak bisa gua kepriben toko nih kucing. Enggak lah, say. Apalagi itu bukan masalah itu. Bukan ada masalah itu. Masalah yang buat aku besar itu di saat seseorang itu ngebohongin aku tuh besar. Nah itu. Kalau cuman kayak gini apa semuanya? Biasa aja. Kalau mengkhianati tuh itu udah perjalanan. Ya kan? Orang mengkhianati tuh bukan berarti dia punya maksud untuk bohong sebetulnya. Ngebohong yang berbeda, bukan bohong untuk tentang mengkhianati, bukan ya. Ini aku bahas tentang ngebohong, dibohongin tentang hal lain gitu loh. Kalau untuk pengkhianatan itu karmamu, say. Semua orang zamannya Adam dan Hawa aja udah ada pengkhianatan kok seperti itu. Jadi ini aku ngebahas tentang kebohongan, bukan pengkhianatan. Pengkhianatan beda. Jadi aku masalah buat aku tuh yang terbesar tuh di saat aku dibohongin. Karena kejujuran itu benar-benar aku gini, aku yang bangsat, aku tuh nggak baik, tapi aku tuh paling anti yang namanya aku tuh gimana ya? Bisa kata, iya aku berondong, aku ada sekian, aku ngomong aja seperti itu. Seperti itu. Tapi belum tahu ternyata karmanya sekarang nggak seperti itu. Itu kehidupan gitu loh. Heki gua anjing. Enggak, serius gua. Kalau ngebohong ya ada sih sesuatu yang harusnya nggak diceritain. Kita harus punya privasi. Karena kehidupan itu kita harus punya privasi. Ya itulah namanya kehidupan gitu. Bukan berarti itu bohong Ki. Bukan bohong ya. Itu ngapain gitu, itu privasi, nggak harus diceritain. Berarti itu bohong. Ngebohong itu ya seperti dia gimana gitu. Ya tuh seperti itu. Nah itu aja bisa gue lewatin, apalagi yang seperti yang baru yang kayak gimana. Seperti itu. Jadi enak banget. Jadi siapa sih yang bilang healing itu sulit? Siapa sih? Nah bayar karma itu ya seperti ini. Bayar karma itu seperti apa sih? Bayar karma itu ya seperti ini nih. Ketika kamu disakitin pasangan atau kamu disakitin siapapun lah intinya seperti itu, difitnah, anggap aja tuh membayar karma, kamu maafin dia, kamu doain gitu loh. Dulu kita nggak mungkin kan kita baik hidup kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan, tapi dibalas dengan sesuatu yang berbeda. Ya jadi tapi kita harus jadi pribadi ya udah anggap aja ini pembayaran karma. Ya, sedikit pencerahan ya guys. Jadi seperti itu sih gitu, anjing dong. Biasa aja lah muka tuh kayaknya. Muka pengen kuiris-iris sekali kau. Padahal biasa aja anjir gitu. Ya seperti itulah guys. Nah, jadi membayar karma tuh
Seperti itu. Bayar karma itu ya di saat kamu disakitin pasangan, dibohongin, ya udahlah, ku ikhlas, nggak usah dendam gitu. Bayar karma itu melembutkan hati, lebih berdamai dengan jiwa, satukan antara hati, jiwa dan pikiran kita. Jangan sampai diri kita tuh dikendalikan oleh sang ego, karena ego itu iblis, ya. Karena diri kita itu kalau udah berpikir yang terlalu berlebihan kan akhirnya kan jadinya negatif. Padahal otak kita kan ada otak kecil, otak besar, ya kan. Kalau kita udah keras ke otak yang mana kan akhirnya kan nggak karu-karuan, akhirnya jadi penyakit, akhirnya hatimu luka, ya kan. Jadi akhirnya sakit hati, ya kan. Akhirnya nggak jadi bayar karma, akhirnya nimbun karma buruk lagi. Katanya mau bahagia, katanya mau sukses, katanya mau hidup, ya maksudnya hidup bersama dia atau pengen impianmu terwujud, ya kamu bayar dulu karmamu. Seperti itu. Memang nggak mudah sih gitu, nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita ngejalaninya dengan sepenuh hati, jiwa dan pikiran tuh nyatu. Jadi seperti contoh, niat mau makan ya udah fokus makan, niat mau kerja ya udah fokus di kerjaan, jangan mikirin cinta. Makanya di saat pas ada pekerjaan mikir cinta. Jingho sendiri kalau lagi ngereading atau lagi mau terawangin ya, istilah kata itu kan sudah pekerjaan Jingho ya. Kalau ada lagi masalah, istilah kata apa, Jingho lebih baik diam sebentar, karena akan mengganggu seperti itu. Nah itu contoh, misalkan kalau kamu kerja di kantoran atau apa, ada masalah dalam percintaan, tolong disisihkan, tapi tetap santai 3S, santai terus selesai, supaya kamu nggak stres karena kamu punya masalah dalam percintaan kamu. Jadi supaya kerjaan kamu supaya nggak berantakan gitu loh. Nah itu balance, artinya kamu akan mendapatkan energi positif dari si materi seperti itu, finansialmu, karirmu. Nah balance gitu loh, katanya mau sukses gitu. Energi itu nggak terlihat. Kamu ngelakuin apapun itu orang nggak ngelihat, tapi energinya ngelihat. Kamu tuh bener-bener kerja dengan sungguh-sungguh loh gitu. Nggak tahu, semesta itu melihat gitu loh, dan energi itu akan datang ke kamu, rezekimu seperti itu. Nah itu loh say. Jadi aku nih lagi ngasih jadi tetap 3S. Hidup tuh jangan terlalu slow, boleh sih santai boleh, karena hidup itu jangan terlalu santai, nggak akan mencapai suatu impian, tujuan. Karena kalau santai ya ampun, temennya udah nyampe sana, istilah kata gitu loh ya. Balance lah gitu, santai, serius tapi selesai. Santainya jangan terus nyantai gitu, seperti itu. Yang dibilang santai itu bukan berarti kok gimana, ada banyak versi sih ya. Santai dalam arti kita kamu nih kerja nih ya, kamu kerja, ngerjaan tumpuk, lembur ya kan. Kamu hadapinnya aja dengan santai, istilah kata dengan relax, maksudnya dengan dengerin lagu atau apa, atau yang bikin kamu yang gimana atau gimana, tapi tetap fokus dalam pekerjaan kamu itu. Nah itu. Kalau kamu terlalu fokus dalam pekerjaan kamu, atau terlalu fokus dalam percintaan kamu, atau kamu terlalu fokus dalam satu, kamu akan rugi sendiri. Maksudnya kalau kamu kebalik Jing, maksudnya kalau kamu kerja gimana? Ngeblank, woi, enggak, maksudnya sorry Jingo ngeblank. Jadi kalau kamu kerja fokus boleh, tapi jangan terlalu yang dibuat serius gitu maksudnya. Kalau terlalu serius kan kamu bisa stres gitu loh say gitu. Gimana bisa dicerna ya kata-katanya Jingo ya? Fokus tapi jangan terlalu serius, ya kan? Nggak terlalu serius, nyantai tapi fokus. Nah itu gitu, seperti itu, paham lah ya, seperti itu. Dan apalagi di dalam hubungan itu ya, dalam hubungan itu nah apalagi di dalam hubungan itu nggak gampang loh. Makanya kalau yang belum tahu kenal persis cinta itu apa, jangan coba-coba deh kenal sama yang namanya cinta. Karena sebenarnya cinta itu nggak menyakitkan. Ya banyak orang sih cinta itu harus ini dong gitu. Enggak juga. Cinta itu harus mengalah. Karena kita dasarnya kasih. Kita sejak lahir dikasih karunia sama-sama cinta tuh jiwa. Jiwa. Sebelum kita memiliki badan, kita berbentuk jiwa. Roh yang dikasih jiwa yang kasih, ya.
Ya, seperti itu. Ketika kita lahir, lalu kasih itu timbul menjadi rasa cinta. Jiwa kasih yang penuh cinta kasih. Nah, kalau kamu di dalam hubungan, ya, belum mengenal yang namanya cinta itu apa, kasih itu apa, cuman tahu hanya berjalan dengan pasangan, ya, lalu pasangan kamu gini, lalu kamu sakit hati, putus asa, trauma, terus nggak karu-karuan, galon boleh saya galon saya, jangan lama-lama berat, ya kan? Galon kalau lama-lama itu penuh berat, ya kan, berat. Kayak jinggo nih, kayak udah kayak galon. Jangan. Galon boleh, asal galonnya tahu batas, ya kan? Manusiawi, putus cinta atau ditinggalkan itu sedih. Tapi kalau kamu di saat sudah mengenal cinta itu dan memiliki hubungan lalu ditinggalkan atau apa, mungkin kamu nggak akan terlalu sakit karena kamu, oh iya ya, ini adalah pembelajaran. Oh iya ya, ini adalah teguran. Oh iya ya, ini adalah peringatan. Oh iya ya, ini adalah pembayaran karma di masa lalu. Oh iya ya, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, ujian buat kamu. Karena kalau kamu yang namanya sudah punya hubungan ya dalam percintaan, artinya kamu pengen serius dong, menikah dong. Nah, kamu diuji, dikasih ujian, dikasih PR, ya kan? Seperti itu tadi, dikasih PR. Karena hubungan itu nggak harus komitmen aja, komitmen terus menikah udah gitu dan langsung selesai gitu. Nggak sampai di pernikahan aja. Habis menikah, kamu menanggung tanggung jawab yang sangat besar, mengerti, lebih sabar, melembutkan hati, seperti itu. Jadi lebih melembutkan hati, lebih ikhlas, karena pasti ada ujian dalam rumah tangga. Justru semakin besar ujian itu dalam rumah tangga, say, seperti itu loh. Jadi Cingo cuma ngingetin kamu sih, untuk kamu yang bener-bener merindukan pasangan, pengen punya pasangan apa atau hubungan, pikirin dulu, kenali dulu cinta. Dengerin azan dulu ya, saudara jiwaku, ya, sebentar, oke? Thank you, Beb, udah ngasih terapi berjalan secara tidak langsung untuk aku selama setahun. Kamsahamnida. Sama-sama. Semua itu bukan dari aku, Beb, Lu jembatan mungkin ya? Jembatan. dari diri. Kasih terapi ke gue. Terima kasih loh. Terima kasih sama dia. Ini kan kamu jembatan nih. Gue mas setiap hari berterima kasih sama Allah. Terima kasih gue. Imut. Imut. Wake up now. Gini nih. Nak nih. Tuh. Ini masih ngantuk. Masih ngantuk. Masih ngantuk. Masih ngantuk.
seperti itu sih. Masih mau tidur. Hah? Ya ini 3S ya saya, kita tuh selalu menghibur diri kita. Gimana sih caranya menghibur diri tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus ini makan uang, aku udah ngeluarin duit. Jadi ya iyalah harus ngeluarin duit dong, maksudnya mah harus gimana seperti itu. Happy boleh dong. Beramal, bersedekah ya. Jadi seperti ini menggila gitu. Kadang Jingo tuh kalau ngembalikin energi itu suka joget-joget sendiri, nyanyi sendiri, ketawa sendiri. Orang gila ya, iyo. Jadi lulusan dari Grogol seperti itu. Terlihat dari luar seperti orang gila, tapi dalamnya enggak kok. Enggak salah maksudnya. Lagi. Enggak salah lagi maksudnya saudara jiwaku. Oke, continue ya. Jadi Jingho tuh mau ngasih kejelasan ke kamu, saudara jiwaku. Jadi hubungan, mungkin saat ini kamu sedang LDR, sedang ditinggalkan sama pasangan, sedang nggak ada kabar. Coba deh kamu menyadari diri kamu. Coba deh kamu masuk ke dalam diri kamu lebih dalam lagi dan kenali cinta itu. Cintamu itu sumbernya dari mana, datangnya dari mana. Kalau cintamu itu sumbernya datang dari hati, kamu akan bisa tahu, kamu akan bisa mengerti keadaan itu. Kamu akan nyadar, oh iya ya ini adalah ujian, oh iya ini adalah pelajaran gitu. Kan aku harus naik kelas. Yang namanya orang pengen naik kelas itu kan harus belajar, harus dapat pelajaran, dapat PR, dapat ini semua gitu loh, seperti itu. Ya, jadi seperti itu deh gitu. Dan bahas tentang masalah healing tadi ya, bayar karma. Bayar karma itu ya seperti kayak kita harus lebih ikhlas ya kan. Dulu kita punya masa lalu yang kurang baik, ya misalkan seperti itu ya, kurang bagus. Siapa sih yang nggak punya salah ya kan? Nabi aja punya salah, pernah salah ya kan gitu loh. Ya, selama kesalahan itu kita menyadari gitu loh. Jadi nanti di masa depan atau di masa sekarang kamu sedang menghadapi sesuatu hal yang nggak enak, itu kamu lebih ke dalam diri, bukan malah nyalain hubungan atau nyalain pasangan atau nyalain diri kamu atau gimana, tapi lebih ke arah menyadari, oh iya ya, semesta itu sayang banget loh ngingetin aku dulu tuh pernah ngelakuin begini. Mungkin ini adalah teguran supaya aku untuk lebih baik, aku lebih ikhlas, aku lebih sabar, aku lebih berserah, lebih bersyukur dalam keadaan seperti ini gitu. Oh ini aku pembayaran karma seperti itu. Bukan malah makin kamu sakitin hati kamu, ngedengerin ego kamu. Anjing apa segala macem, maunya babi mengemat segala macem. Aduh, kamu hanya manfaatin aku aja atau gimana? No, bukan. Makanya tanyakan sama hati kamu, cintamu itu datangnya dari hati atau dari pikiranmu? Ya, kalau cuma cintamu itu datangnya dari hati, lalu hubungan kamu sedang terpisah jeda, kamu gak akan tahan uji say. Kamu akan tergoda sama orang lain, seperti itu. Tapi kalau cintamu itu datang dari sini, meskipun dia pergi ninggalin kamu, mengkhianatin kamu berkali-kali, kamu gak akan bisa tuh berpaling. Kamu gak akan bisa tuh gandeng sana gandeng sini. Itulah cinta yang sesungguhnya. Karena cinta itu bener-bener kita gak harus ngebales yang gimana, dan kita tuh harus ngebahagiain diri kita gitu. Emang gak gampang Jingho. Tapi kalau ngomongin nggak gampang, terus kapan belajarnya? Nggak tahu, nggak di ini terus dong. Akhirnya ngomongnya nggak gampang, nggak bisa, sulit. Dicoba dong, dijalanin. Makanya ayo healing, ayo. Kalau belum bisa healing, Jingho udah kasih kamu terapi di sini gitu loh. Nah terapi ini tuh untuk membantu kamu supaya kamu bisa melembutkan hatimu. Ya, kalau hatimu sudah menjadi lembut, sudah dilembutkan hati kamu akan menjadikan sabar. Sabar aja nggak cukup. Kalau
sabarmu itu masih ada embel-embel. Sama halnya seperti contoh kamu datang ke Jingho mau personal reading. Nah, di sini tuh ada dua pilihan versi. Ya, hasil terawangan versi pertama diterawangin langsung. Hasil versi kedua terawang dan plus reading pakai kartu. Nah, datang ke sini ada yang sabar, ada yang enggak. Semesta itu tanpa kita sadari, ya, semesta itu menterapi kesabaran kita, kesabaran kamu. Hei, kamu sabar nggak menghadapi ini? Memang kamu lagi butuh banget jawaban ini. Mungkin kamu sudah bayar juga gitu, ya. Mungkin kamu gini. Tapi semesta itu menterapi kamu, ya, seperti itu. Jingho yakin setiap orang yang sudah datang ke Jingho, dia mendapatkan sesuatu mukjizat, hikmat, sesuatu yang luar biasa dari Sang Pencipta. Karena percuma kalaupun Jingho ngikutin apa kemauan kamu aja. Contoh misalkan lagi, Jingho minta direadingin dong, pakai alat kartu, pakai kartu. Oke bunda, tanpa energi. Berarti hanya meng-reading doang. Kocok kartu baca. Love ini, love itu, love ini. Nah, terus memang hasil terawangannya udah ada. Terus gimana Jingho mau ngecocokin itu? Lalu itu hanya seperti kayak kamu tuh makan kenyang doang tapi nggak dapet gizinya. Seperti karena kamu nggak dapat nikmatnya, karena kamu kan saking laparnya, lalu kamu buru-buru ambil nasi lalu makan langsung udah gitu. Nggak seperti itu. Jadi harus sabar, ya kan, seperti itu. Sama seperti kamu datang ke sini. Nah itu tuh, itu semesta memberikan kamu terapi tanpa kamu sadari. Sebelum kamu datang ke sini, semesta sudah menggiring kamu ke channelnya Jingho yang jelek itu. Channelnya Jingho itu jelek loh, saya channelnya Jingho itu bener-bener jelek, tahu nggak sih? Apa adanya gitu. Slow gitu aja saya. Ya pokoknya memang kayak gini nih, ya kayak gini nih, ya gini adanya gitu loh. Terus kayak gini gitu, ya ngablak gitu. Ini seperti itu. Nggak menarik juga, pakai kartu juga kartu jelek, ya kan, seperti itu. Apaan sih tulisan juga tulisan nggak bisa dibaca, nah seperti itu, ya kan. Terus ngomongnya juga kayak gini, emang nadanya Jingho seperti ini. Nah, kamu sudah ngedengerin readingan di situ, lalu energi kamu ketarik dari satu kata per kata, dua kata, sehingga jadi satu kalimat yang Jingho keluarin dari mulutnya Jingho. Itu sesuai dengan energi, ya, energi yang personalnya itu. Lalu di saat Jingho nge-reading personal itu, Jingho langsung tarik energi-energi kalian yang ketarik, supaya dengan lewat satu orang, ya, lewat satu orang itu akan berdampak untuk orang banyak, ya, dampak positifnya gitu loh. Tapi kalau Jingho yang kamu datang terus ngebayar, ya kan, ya Jingho nggak ngebudget ya gitu. Rezeki besar kecilnya Sang Pencipta itu yang ngasih. Ya, kalau Jingho budgetin sekian, kalau kamu nggak punya uang sekian, kan kasihan. Akhirnya kamu nggak jadi dong. Makanya di Jingho ini yang antri banyak ribuan, say. Ya gimana? Mohon dimaklumin. Tapi Jingho yakin dengan kamu sabar, ya ada sih 1, 2, 3 itu ada orang yang salah paham, ada yang nggak ngerti cara sistem kerjanya Jingho. Kalau mau cepat jangan di sini. Karena di sini tentang kesembuhan luka batin, guna-guna santai jalan, terapi healing. Dan tentang gimana ya, itu sesuatu semua ya, keseluruhan gitu loh. Semua benar-benar dari dalam. Jadi seperti halnya seperti kita makan itu benar-benar kita mendapatkan vitamin gizinya, dapat kenyangnya, dapat nikmatnya, bukan kenyangnya saja. Jadi prosesnya lama, ya kan? Lama banget gitu. Seperti itu. Jadi Jingho ngeblank. Oh, bentar, saudara jiwaku, Jingho ngeblank. Jadi di sini
Jingho cuma ngejelasin bahwa bayar karma itu seperti itu. Nah, kadang kebanyakan orang sulit untuk membayar karma. Aduh, udah sakit hati, udah sakit banget, udah terlalu sering dia nyakitin, udah terlalu ini, udah dimaafin balik lagi. Hei, kamu itu kalau ngeluh dan kamu nggak bisa ngemaafin dirimu dan nggak bisa memaafkan, contoh ya, kamu memaafkan dia tapi kamu masih menyimpan sakit di hatimu, artinya kamu nggak bisa memaafkan, artinya kamu jahat, lebih jahat dari dia, artinya kamu nggak akan bisa mendapatkan karma baik, akhirnya kamu menjalin karma buruk. Padahal seharusnya kamu sudah menerima karma baik, karena kamu sudah setia, kamu sudah ini, sudah itu, sudah berkorban, sudah berjuang. Tapi kalau kamunya nggak bisa healing, melepaskan semua energi negatif, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya, cemburu yang berlebihan. Cemburu boleh kok. Cemburu boleh, sedih boleh, ya, nangis boleh, selama ada porsinya, bukan yang larut, bukan yang sampai terus-terusan gitu. Galau boleh, saya jangan galon berat seperti itu. Jadi prosesnya di sini, proses kamu datang ke tempatnya Jingho ini ya, itu full, sama. Kalau kamu sadari, kalau kamu cermatin dari kamu datang ke sini sampai kamu ngisi data, sampai kamu ngasih, ya, makan, ngasih sesuatu buat Jingho, ya, bagi rezeki untuk Jingho, terus kamu sampai curhat, sampai Jingho masih diemin, ya, nggak Jingho tanggepin, karena Jingho tanya pilih nomor versi 1 atau 2. Kalau versi 2 Jingho tetap cuekin sampai energi datang, tapi di situ kamu silakan mau kirim voice note sebanyak-banyak, terserah. Misalkan hari ini kok pengen ini curhat, besok pengen curhat, terserah. Kalau Jingho belum buka, artinya kamu nggak usah sedih. Karena Jingho mau buka itu di saat bener-bener energi kamu, Jingho sudah tahu kok apa yang kamu rasakan, supaya energi kamu tuh full datang dan nggak bocor seperti itu. Tapi kalau kamu pilih yang versi nomor 1, ya kan, itu pun diterawang langsung, hasilnya pun akurat. Itu sama, hanya kamu memilih versi nomor 1 sama hanya kamu tuh gitu loh, ya udah nggak usah neko-neko gitu. Yang karena pilih versi nomor 1 itu pun hasil terawangan, nggak usah alat kartu, nggak usah apa, justru sama itu ini banget. Gimana sih, kalau Jingho sih lebih senengnya diterawangin langsung ya, kalau Jingho pribadi, karena kadang-kadang kartu ini pandangannya orang itu kurang bagus juga seperti itu. Cuman kebanyakan kita kan seneng banget ya yang namanya pakai alat kartu. Nah itu tadi seperti itu. Nah itu loh sebetulnya healing itu. Makanya kamu tuh disuruh datang ke channelnya Jingho itu, kamu disuruh datang ke channel Jingho itu, kamu sedang diproses sama Sang Pencipta, proses penyembuhan luka batin, proses tentang kesabaran, proses tentang melembutkan hati, proses tentang ya banyak hal seperti itu, lebih mendewasa diri, proses untuk kamu lebih apa sih maunya dirimu, apa sih kesabaran itu, apa sih ketulusan itu, apa sih healing itu, apa sih kebahagiaan itu, apa sih ini bla bla bla, banyak banget. Oke, di situ. Dan di sini Jingho mau ngasih kamu bonus ya. Kayaknya kamu nggak senang kalau nggak ada kartu. Jujur sebetulnya Jingho nggak mau ngasih kamu kartu. Jingho mau kasih kamu terawangin langsung aja ya. Tapi sebelumnya Jingho mau izin minum, haus ya. Jingho mau minum dulu karena Jingho haus banget, oke? Imut, ya ampun, imut tidurnya kayak gitu banget.
Makanya di sini Jingo kasih tambahan sedikit untuk ngejelasin supaya kamu nggak salah paham. Ya. Setiap readingan, setiap perkataan di dalam readingan Hanjing Hondayak itu semua mengandung terapi, karena semua itu keluar dan benar-benar dari energinya langsung, sehingga kamu merasakan terapinya. Meskipun nadanya Jingho ini nggak enak, suaranya cempreng banget, tapi yang namanya energi itu nggak usah disamar-samarin pakai suara bagus atau apa, karena energi hanya ada energi positif dan negatif. Seperti itu. Mau suaranya cempreng pun kamu bakal bisa merasakannya. Dan tujuan Jingho di sini pengen banget ngajak kamu untuk bahagia, untuk mencapai impian, ya, mencapai impian kamu. Yuk, capai impian kita yuk, bareng gitu. Karena impian kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu ada di sini loh. Bukan di pasangan, bukan di duit, bukan di dia, bukan di sini, bukan di sana, tapi di sinimu, hatimu. Makanya Jingho ngajak kamu. Makanya kamu datang ke sini minta personal reading meskipun kamu butuh banget jawaban secepatnya. Kenapa kok Jingho nggak jawab-jawab? Semesta belum mengizinkan. Seperti itu. Nah, kamu harus peka di situ. Harus peka di situ. Dan kamu harus ikhlas. Dan kamu jangan putus asa. Tetaplah komunikasi terus bersamaku. Seperti itu. Tapi jangan denial kalau dikasih tahu gitu. Seperti itu. Beda ya orang bertanya dan mau berubah, dan juga bertanya tapi hanya pengen tahu aja, artinya nggak mau berubah. Ya akhirnya nggak ada perubahan, akhirnya stuck gitu. Seperti itu. Jadi di sini kenapa videonya Jingho ini, channelnya Jingho ini menyebalkan banget, ya kan? Ih, kenapa sih Jingho kok lama banget gitu? Seperti yang Jingho jelaskan tadi. Di sini tentang terapi healing, tentang penyembuhan, kesembuhan luka batin. Luka batin. Guna-guna santai jalan. Tentang menyatukan antara hati, jiwa dan pikiran kamu. Ketika kamu sudah antara hati, jiwa dan pikiran kamu, maka kamu sukses. Dan kamu sudah siap menerima itu semua. Entah itu pasangan atau apa. Caranya menarik energi positif itu gampang. Dengan kamu datang ke sini itu, kamu lagi diproses untuk mencapai supaya kamu bisa narik energi positif. Kamu datang ke sini itu kan sabar, ya kan? Harus sabar, bla 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 bla, ya kan? Nah, dengan kamu udah healing, sabar, di saat kamu sudah memiliki kesabaran, kelembutan hati, kamu akan bisa menarik energi positif yang di luar sana loh, say. Seperti itu, tanpa kamu sadari. Makanya kita harus melihat dengan sudut pandang yang berbeda, seperti itu, ya. Oke. Dan di sini Jingho mau kasih bonus buat kamu ya, untuk pasangan kamu. Ya. Di sana untuk ini general ya, untuk ini general, ini bisa energi kamu, bisa energi dia, ya. Bisa kamu jadi dia merindukan kamu. Ini bisa kamu yang merindukan dia, bisa dia yang merindukan kamu. Jadi ini karena ini energi general, bisa forever stay, bisa terbolak-balik seperti itu. Pasangan kamu sedang merindukan kamu, memikirkan kamu, tapi nggak bisa apa-apa. Mau connect, mau kontak, malu, takut, dan juga berbagai macam hal. Dia merindukan kamu,
bukan berarti di saat dia sendiri aja. Di sini, ini bisa energi kamu, bisa energi dia ya. Di sini pasangan kamu sedang bingung menentukan pilihannya. Jadi dia ingat kamu, dia rindu kamu. Ini bisa energi kamu, energi dia ya. Jadi seperti itu. Perutnya Jingho kumat lagi. Jadi seperti itu. Dia rindu sama kamu. Dan satu hal, dia bersama orang. Ini bisa jadi kamu loh yang punya sama orang. Kalau ini bukan energi kamu, berarti ini energi pasangan kamu. Kalau ini bukan energi pasangan kamu, berarti energi kamu. Kamu, entah dia sedang bersama orang lain, tapi dia merindukan kamu. Kalau itu energi kamu, ya udah. Nanti energinya bisa selesai, ya kan? Jingho kayaknya pengen ngasih kamu kartu ya. Kayaknya kamu nggak puas ya. Sebentar ya. Neng tawang no lintang cahayu, aku nganteni tekamu. Jingho gemuk banget nih. Imut ya. Tadi itu energi pasangan kamu, tapi kalau itu resonate, kok itu energi kamu pun, kok ini energi aku ya, ya nggak apa-apa, kamu bisa pakai. Dan ini sekarang energi kamu. Ya, pasangan kamu merindukan kamu. Nah, kamu sedang ngapain? Berarti kalau yang itu energi kamu, ya ini energi pasangan. Terserah kamu mana yang kamu cocokin, atau dua-duanya ini energi kamu, atau ini dua-duanya energi pasangan kamu. Jadi pasangan kamu tuh rindu sama kamu, tapi di sini pasangan kamu nggak sendiri, dia sedang bingung. Jangan negatif dulu, nggak sendiri tuh dalam arti bukan ya ini bisa aja ini temen, bisa juga ini kerabat, saudara, karena yang Jingho lihat di sini adalah lawan jenis seperti itu, ya. Oke. Ingat Jingho, jangan negatif. Tetap optimis, lembutkan hati kamu, berdamai dengan jiwamu, berserah seru sama Sang Pencipta, lepaskan semua energi negatif. Meskipun kamu mendengar kabar, meskipun kamu melihat itu nggak enak, meskipun apapun itu, lepaskan. Sudah terjadi, lepasin, bangkit. Kalau kamu ngelepasin dan nggak nyimpen sakit itu, kan udah kamu lihat. Misalkan, dan kamu sudah tahu, misalkan, ya, apalagi sudah kamu terima, misalkan kesakitan, itu tadi apa segala macam itu, ya, lepasin, jangan kamu simpen di sini sakitnya, say. Katanya kamu ingin bahagia. Nah, kalau kamu ngelepasin, kamu maafin dia, kamu doain dia yang positif, ya kan, dan kamu nyadari diri, oh iya ini adalah karmaku di masa lalu. Yang penting kan dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, dia masih memikirkan kamu. Ya kan, kita jangan lihat dari segi buruknya aja, ya kan, lihatlah ke dirimu juga. Anggap aja ini bayar karma udah. Kalau kamu kayak gitu lebih enak, kamu akan lebih cepat mencapai kebahagiaan, kesuksesan itu tadi, seperti itu. Dan juga energi pasangan kamu bakal bisa tarik, karena kalau kamu yang ngerasa dia itu twin flame-mu, takdirmu, kamu pasti yakin hal positif bakal terjadi. Gue yakin kok dia pasti berubah. Gue yakin kok dia tuh pasti sadar. Gue yakin kok dia pasti kembali. Gue yakin meskipun dia sudah menikah kayak, atau meskipun dia apa. Di sini aku harus lakuin satu-satunya cara adalah berserah dan berdamai dengan jiwaku. Aku harus bikin hatiku bahagia. Aku harus bikin gimana caranya aku gak mau nyimpen rasa sakit hati itu. Karena rasa sakit hati itu akan membuat kamu jatuh. Karena itu sifatnya iblis. Iblis itu jahat, say. Seperti membenarkan itu semua, tapi menghancurkanmu secara perlahan. Ya, iya nggak, gimana nggak? Iya dong, seperti itu. Ya, jadi ingat, lakukan semua dengan sepenuh hati, sesuai dengan energi.
ya. Jadi sistemnya Jingho di sini seperti itu. Kalau kamu nggak sabar, ya Jingho nggak bisa ngomong apa-apa. Jingho ya wokpu cetau, ya udah nggak bisa ngomong apa lagi, ya. Karena Jingho yakin banget di saat kamu belum di reading atau apapun itu, kamu pasti dapat sesuatu. Apalagi kamu yang sabar. Seperti bundaku yang kemarin sampai setahun tapi bundaku tetap bunda siapa tuh kemarin, nggak usah disebutin namanya ya. Akhirnya ya udahlah ya, ada bundaku, nggak usah disebut namanya. Jingho merasakan setiap pribadi, mereka siapapun itu yang sudah siap menerima kebahagiaan atau sesuatu keajaiban yang positif, itu bisa terlihat dari di saat kamu datang ke sini, kamu sabar, itu kamu bener-bener luar biasa. Semua orang pasti butuh, semua orang pasti perlu, semua orang pasti pengen gitu. Contoh, butuh jawaban kan, butuh solusi kan, pengen tahu hasilnya kan. Apakah sudah cukup kamu kalau kamu cuma pengen dapat solusinya aja, dapat jawabannya aja, jangan di sini. Karena di sini ada terapi. Jadi dengan kamu nunggu readingan, nunggu apa, ya kan? Kenapa Jingho nggak mampir-mampir langsung? Kenapa harus nunggu sampai berhari-hari? Ya kan? Sampai gitu. Ya karena memang banyak. Karena Jingho sesuai dengan energi seperti itu. Dan jangan pernah telepon, karena Jingho nggak pernah mau ngangkat telepon. Jingho bakal telepon sendiri, ya seperti bundaku yang kemarin ya. Jingho pasti telepon sendiri. Kalau itu memang energinya, ya. Karena akan mengganggu Jingho. Kasihan yang diterawangin langsung. Keputus-putus videonya seperti itu. Mohon dimengerti ya, seperti itu. Oke? Jadi kita saling ini aja deh, seperti itu. Itu juga suatu ibadah sih gitu. Jingho yakin banget apa yang kamu lakukan selama itu positif dan penuh dengan ketulusan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan. Tanpa embel-embel, tanpa penyesalan. Aduh, aku udah kasih kamu ini, aku udah gini, kenapa kok kamu ini? Boleh sih ngomong seperti itu, tapi sekali aja. Dan kamu harus minta maaf sama Sang Pencipta. Nggak boleh, kamu harus sadar itu semua. Ya. Karena semua itu adalah titipan, pasangan titipan, harta titipan, anak titipan, semua titipan. Ya, ketika pasangan kamu pergi jangan tangisin, say. Anggap itu pelajaran, ujian gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, makanya kamu disuruh healing. Nah, kalau kamu nggak bisa healing kan, makanya di sini Jingho kasih terapi supaya kamu bisa healing. Kalau kamu bisa healing, kamu akan bisa peka, kamu akan bisa mendengar suara hatimu. Kamu akan bisa menyatu antara hati, jiwa dan pikiranmu. Kalau udah healing tuh enak banget. Gitu loh ya. Nah, di sini energi kamu. Nggak jalan-jalan nih. Ini si kucing. Imut. Energi kamu. Bayar karmamu ini kebalik, ya. Kalau kan pasangan kamu sedang merindu kamu, tapi dia nggak sendiri, dia sedang bersama seseorang. Ini lawan jenis ya. Semua tergantung dari kamu yang nonton. Kalau kamu nonton cowok ya ini pasangan kamu lagi sama lawan jenisnya. Kalau nonton cewek ya itu pasangan kamu lagi lawan jenisnya, seperti itu. Jadi kita berpikir positif aja, ya kan? Ini general, ya kan? Jingho, ya, Jingho ngomong apa adanya di sini. Yang Jingho rasain memang itu nggak ada hubungan yang seperti kayak serius banget. Tapi jujur ini bukan saudara, tapi memang ini teman ya, seperti itu. Ya kali aja teman curhat, ya kan, belum ada hubungan apa-apa, ya kan. Nah, iblis kadang-kadang godain kamu nih. Harus dibaca apa segala macam. Teman, apa yang kamu lihat itu belum tentu sama seperti kejadiannya, enggak lah. Gimana sih Jingho? Dan ini energi kamu, ini adalah karma. Yang penting, say, kalau kamu anggap semua itu pembayaran karmamu, ya kan, katanya kok dia rindu tapi kenapa kok dia begitu, itu karma, ya kan. Paling nggak kamu masih punya karma baik, dia masih rindu kamu, masih ingat kamu, ya. Jingho kasih jangan ini kebalik-balik loh karmanya, ya. Ini sebagian besar kamu di saat kamu LDR kamu sama orang lain ya, kamu curhat sama lawan jenismu, ya. Kamu curhat sama lawan jenismu terus kamu baper gitu, jangan dong, ya kan. Bentar, oke. Ego, jangan ego, ya. Ya, jangan ego. Ya, harusnya kamu ada kebahagiaan,
kesuksesan, kejayaan, kemakmuran, kedukaan, kebahagiaan, 9 ya kan, tapi hitam tentang hati. Ya, salah satunya dia rindu, tapi ada pasangan, ada orang lain gitu maksudnya. Seperti itu, ya. Bisa dicermatin ya kata-kata Jingho ya, digabungin gitu loh. Jingho suka nyambung-nyambungin sama sono. Oke, satu lagi ya, energi kamu. Ini dong, merah dong. Merah dong. Dikasih beneran merah, dikasih kartu keajaiban. Jadi ini adalah jawaban dari energi pasangan kamu. Kalau yang tadi itu energi kamu, ya kalau tadi yang pertama itu energi kamu kata di situ ya, kamu bisa itu ambil itu energi kamu ya. Ataupun ini juga energi kamu ya nggak masalah gitu. Ya berarti sama energi kalian gitu seperti itu. Jadi di sini energi kamu ini adalah karma yang harus kamu bayar, dan di sini ada karma kebalik-balik. Jangan sampai kamu mengalami karma kebalik-balik karena di saat kalian sedang LDR, hubungan yang LDR itu lalu kamu sedih kan, dan kamu akhirnya cari teman curhat lawan jenis, ya kan. Memang sih awalnya nggak punya niat untuk lebih, tapi kalau kebiasaan, keseringan, sering, lama-lama akan menjadi sesuatu. Akhirnya karma kebalik-balik, ya. Dan kebahagiaan sebenarnya sih ada kesuksesan, kejayaan ya, tapi ini hitam ya, love hitam ya, 9 ya. Hati yang terluka karena ego, kamu sendiri yang ngelukain. Sebetulnya kamu harusnya udah menerima karma baik. Di sini ada kartu keajaiban gitu loh. Dia kan merindukan kamu, ingat kamu. Dia itu selalu ingat kamu, meskipun dia jauh, meskipun kalian LDR, meskipun kalian tuh sudah berpisah, meskipun kamu tuh udah gak komunikasi atau gimana, dia itu masih ingat kamu. Atau ini bisa energi kamu seperti itu ya. Seperti itu ya sayang. Nah, di sini energi kamu ada kartu keajaiban ya. Kamu bisa mewujudkan apapun itu yang kamu inginkan. Kamu bisa mewujudkan semua. Entah itu kamu pengen beli rumah, beli mobil, punya usaha, atau bahkan pengen pasangan kamu rujuk lagi, atau bahkan kamu pengen berdoa sama Sang Pencipta, pengen minta keturunan yang udah nikah atau yang belum menikah, pengen banget kamu menikah, atau bahkan yang belum punya pasangan lalu kalau nggak punya pasangan gimana bisa, intinya seperti itu ya. Intinya yang benar-benar kamu pengen punya pasangan yang sesungguhnya, benar-benar kamu bakal dikirim. Karena di sini siapapun itu kamu yang nonton video ini, ya ini buat kamu ya kan. Entah itu kamu sudah menikah atau belum, intinya seperti itu. Kamu bisa cerna ya kata-kata Jingho ya. Semoga kamu bisa cerna ya. Kamu dengerin suaranya Jingho, kamu cermatin kata-katanya Jingho, dan ketika kamu sudah cermatin kata-katanya, alurnya, lalu kamu pahami. Kalau kamu sudah paham, kamu pasti mengerti arahnya kemana, tujuannya kemana, dan kamu bakalan menemukan sesuatu kehidupan, sesuatu jawaban, sesuatu hal yang selama ini kamu impikan. Kamu pengen sesuatu yang positif, kamu pengen sesuatu yang terbaik, tapi harus dibayar. Bayarnya adalah dengan cara kamu healing ya. Dan jangan sampai kamu menyimpan luka dalam hati kamu ya. Jangan sampai kamu mencari kebahagiaan itu bersama orang lain, lawan jenis. Gak ada, Jingho gak ngelarang kok. Jingho gak ngelarang kamu Jingho gak ngelarang kamu untuk berteman bersama lawan jenis. Tapi Jingho cuman ngingetin aja, kalau sampai itu ada iblis, maka terjadilah karma kebalik-balik. Kamu akan jadi baper. Yang dia udah rindu sama kamu, energi tadi, ya kan? Ya itu karmamu ya, ego ya, seperti itu. Dia pun ego, jadi dia adalah kamu, kamu adalah dia. Jadi ini nggak resonate untuk semua orang ya, karena ini juga general juga. Jadi energi ini sudah kamu alamin atau belum ya, entah ini sudah terjadi atau belum, karena energi kamu ini sedang seperti ini ya, atau bisa tadi itu energi kamu ya. Dan tenang saja, selama kamu yakin
dalam diri kamu ya lebih bersyukur dan bayar karmamu, bukan malah nambah-nambahin karma karena ego kamu, karena aduh aku udah sakit hati nih, gue ditinggalin kok gini bla 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 bla, ya enak banget gitu gini bla bla, udahlah aku bete, aku stres apa segala macam, gue mau ini deh, gue mau curhat sama dia nih, si A si B si C si teman lama lah segala macam belakang gitu. Akhirnya timbul rasa perasaan yang dulu pernah ada ya, yang dulu jadi kayak seperti temen, tapi akhirnya karma kebalik-balik. Nanti di saat dia kembali sama kamu, si pasangan kamu ini udah rindu sama kamu, meskipun dia bersama orang lain ya, tapi sama orang lain tuh nggak punya hubungan yang khusus sih kalau Cingo lihat. Memang sih sama dia memang sering atau gimana, tapi nggak punya hubungan yang khusus yang sampai gimana gitu loh. Itu ya namanya kehidupan, saya wajar lah, itu sudah kodratnya manusia, memang harus berjalan di situ, harus begitu gitu ya. Dan Cingo mau kasih tambahan karena Cingo mau hitung kuno, karena Cingo nggak mau ngitung ini hitam. Ini seneng banget loh, ini tuh udah melambangkan, kartu keajaiban ini udah melambangkan kebahagiaan, tentang materi, tentang apa namanya hubungan, percintaan, tentang sesuatu hal yang positif. Tapi jangan ego ya, seperti itu. Oke, di sini Cingo mau tarik kartunya, 3 kartu ya, ini untuk buat apa ini hubungan kamu dan kamu dan dia ya, energi kamu dan dia. Cingo tarik di sini ya 3 kartu aja supaya gimana ya. Sebentar. Cingo ini lagi 3S ya, saya 3S santai terus selesai. Cingo ini lagi ngeliatin rambutnya Cingo nih. Ya, sebentar. Supaya nggak bosan, nggak usah sih rambutnya Cingo ini. Kenapa Cingo begini? Karena ada energi yang dimana Cingo nggak mau, karena Cingo lagi nggak enak badan, nggak mau yang gimana, makanya Cingo agak seleworin ya supaya nggak fokus ke videonya. Tak neng sekecil malam. 3 kartu aja. Ini energi kamu dan energi pasangan kamu ya. Dan energi kan bisa terbolak-balik yang tadi. Tapi kalau yang ini energi kalian berdua. 3 kartu saya. Kamu sedang ada masalah ya di sini. Cuman masalahnya nih di dalam diri kamu sendiri. Di sini ada Queen Keriting ya. Kalau ini bukan energi kamu, berarti energi pasangan kamu ya. Ini bisa cowok, bisa cewek, semua. Ya ini karena ini general ya kan. Ya, ya mau general mau personal, kayak intinya Cingo ngejelasin. Kalau kamu ingin nonton cowok ya ini seperti itulah saya. Ini bisa energi kamu, bisa energi Cingo tuh kalau nggak ngejelasin dari akar. Ya, ini energi kamu, bisa energi pasangan kamu ya. Intinya di sini seseorang ini nih ya. Ini bisa kamu, bisa dia ya, kamu aja ya. Ini kalau bukan kamu ya dia sedang ada masalah konflik dengan dirinya dia, kritik. Dan Cingo mau ambil 2 kartu lagi ya, sebentar ya. Cingo minta dong, Cingo soalnya mau ngasih hitungan kuno sama kamu. Ya, nah. God. Oh, jadi dia sedang konflik, sedang ada masalah dalam hubungan. Dia memikirkan hubungan ini. Ya, kalau ini bukan kamu ya dia sedang memikirkan hubungan kalian gitu. Dia sedang memikirkan hubungan kamu dan dia memikirkan hubungan kalian berdua gitu. Tapi sedang konflik di sini dan hubungan kalian sendiri sedang retak, keriting ya. Ayo dong, semesta mau merah. Semesta merah dong, please. Oh, nggak dikasih. Ya, karena ini memang terlalu berat ya. Ternyata dikasihnya 8 keriting. Di sini sudah dikasih soalnya kartu keajaiban. Kalau dikasih, jadi tadi tuh Cingo mau hitung kuno ya kan,
ternyata kata semesta sudah cukup kamu. Jadi sudah cukup Jingho ngejelasin itu sampai di sini ya, karena semesta sudah ngasih kamu kartu keajaiban. Ini sudah sebetulnya sudah luar biasa. Ini sudah merangkum untuk semua hal yang positif. Tapi hal positif ini bakal bisa hilang. Maksudnya semua yang ini tuh hilang semua. Yang tadinya kamu bisa mencapai impian kamu apa segala macam atau hubungan atau semua itu akan hilang kalau kamunya di sini seperti ini. Karena energinya udah nyambung banget sama readingan yang pertama tadi. Dan di sini ada 8 keriting. Semua keriting ya. Queen keriting, 2 keriting, 8 keriting. Artinya say ya, pantesan semesta nggak ngasih lagi ya. Kamu bener-bener disuruh untuk perubahan dalam diri kamu. Atau bisa jadi ini pasangan kamu. Kalau kamu ini ya, ini Jingho lagi ngomongin pasangan kamu aja ya, karena ini energi siapa kalian berdua. Jadi ini energi kalian berdua ya. Entah ini, kalau kamu belum ngalamin berarti ini energi pasangan kamu saat ini ya kan. Kalau kamu sudah ngalamin berarti ya udah, intinya seperti itulah ya. Jadi di sini semesta bilang kamu ya disuruh untuk perubahan dalam diri kamu. Kamu kan konflik, kamu memikirkan pasangan kamu rindu sama pasangan kamu, tapi kamunya masih bingung dengan entah ini bisa kehidupan kamu, bisa, karena ini 2 ya. 2 itu bisa kamu, antara kamu dan dirimu, antara kamu dan pekerjaanmu, antara kamu dan pasangan kamu, antara kamu dan apapun itu, kamu harus selesaikan. Karena di sini kamu disuruh berdamai dengan jiwa dan lakukan perubahan yang positif. Maka semua permasalahan keriting-keriting hitam ini akan hilang ketika kamu sudah melepaskan ego ini dan kamu nggak asal curhat sama lawan jenis. Karena banyak setan. Iblis itu menyerupai, iblis itu nyamar jadi banyak macam, tahu nggak? Yang menyesatkan kamu, yang tadinya kamu sudah mulai harus bisa bertemu dengan energi pasangan kamu atau energi tentang finansial, akhirnya terhambat karena seperti itu. Karena di sini keren banget ya. Jingho kasih tambahan 1 kartu aja ya, bonus dari Jingho aja ya, dari Jingho ya. Nah ini dari Jingho, bukan dari semesta ya. Nah, sebentar, dari Jingho. Kila adil au mata fi masaha lo na isi bala sama wanta bahau. Ini makan aja. Itu roti apa kalian makan? Jingho mau ngasih kamu ini dari Jingho sendiri pribadi buat kamu, karena dari semesta udah begini cukup ya. Ya, semoga kamu paham ya. Setiap readingan Jingho selalu menjelaskan, menerangkan tentang pembayaran karma, tentang healing itu bagaimana. Kenapa masih ada yang salah satu yang nggak paham gimana sih Bun healing itu, gimana sih pembayaran karma, padahal jelas banget setiap readingan pasti Jingho selalu sebut ya. Makanya setiap kali membuka videonya Jingho ya baca doa dulu sesuai dengan keyakinanmu ya kan. Sebelum ikut terapi ya kan, karena di sini memang ada terapinya gitu. Jadi kamu harus dengerin suaranya Jingho, cermatin kata-katanya supaya kamu paham alurnya kemana, lalu kamu ngerti, oh iya itu healing itu ternyata Jingho udah bahas gitu loh. Jadi setiap video ada kok udah bahas gitu, seperti itu. Kayaknya nggak pernah nggak dibahas. Mungkin 1, 2, 3 lah yang nggak dibahas. Selalu dibahas tentang healing bayar karma, karena yang itu tujuannya Jingho. Oke, 1 kartu Susana. 3 aja. Siapa yang setuju Jingho pakai rambutnya hitam? Siapa yang setuju Jingho rambutnya bule? Tapi Jingho sukanya rambut itu bule. 1 apa 2 apa 3? Dari aku, Beb. Aku mau kasih semua saudara jiwaku termasuk kamu lah ya. 1 apa 2 apa 3 kartu? 3 kartu. Ya gila, keren. Oke, Jingho mau ngasih 3 kartu ya, 3 kartu ya dari Jingho buat kamu. Jingho gurus banget tuh saya. Ya. 3 kartu.
Dan nanti habis ini Jingo mau ngasih kamu terapi ya. Oke, Jingo nggak buka dulu ya. Satu. Nggak lihat ya, nggak lihat. Dua ya di sini. Dua. Satu lagi. Oke. Aduh, deg-degan nih Jingho nih. Ini kartu dari Jingho buat kamu sebagai pamungkas tuh apa sih, Beb? Pamungkas. Pamungkas itu selesai ya? Nggak tahu pamungkas apa. Pamungkas itu sebagai penutup kan? Iya kali. Ya, pokoknya begitulah ini sebagai pamungkasnya. Gacuan. Oh, nggak ngerti dah aku harus pokoknya seperti itu. Padahal Jingo tuh pengen bahasa-bahasa sok-sokan gitu loh. Nggak tahu kelihatan bodoh ya kan, nggak apa-apa. Jingo mau buka nih. Ini kartu ini penting banget buat kamu. Ya. Nggak ngasih saran. Jingo nggak ngasih pesan karena sudah ada di sini ya. Dan ini yang harus kamu terapin. Ini ya. Karena ini ada energi kamu di sini. Oke? Cut, luar biasa. Dan di sini ada energinya Jingho juga karena di sini ada 4 love. 4 love merah, kartu keajaiban kebalik dan 4 love hitam. Ya, angka 4 ini angka keberuntungan Jingho. Ya. Tapi kan kata orang angka 4 itu buat kamu nggak bagus ya. Tapi yang di sini kan yang bacain Jingho. Ya. Makanya dilandasin dengan kartu keajaiban. Jadi artinya angka 4 bukan berarti buruk. Ya. Oke. Tapi di sini ada 4 love hitam. Bisa jadi buruk. Kalau kamu nggak mau melakukan perubahan yang ini, maka akan ada terjadilah berakhir hubungan kamu, benar-benar semua sia-sia seperti itu. Padahal tadi kartu keajaibannya di sini nggak kebalik. Dan ini yang harus kamu jalanin supaya kartu keajaiban kamu nggak kebalik, supaya terwujudin tadi di sini. Kamu jangan ego, ya kan say, ya. Dan kamu harus healing, melepaskan semua energi negatif, ya, semua rasa sakit hatimu, sakit hati, kekecewaan, kecemasan, ketakutanmu, ya, semua hal yang di dalam hatimu tuh lo ada apa kan? Hati itu kan untuk merasakan. Nah, hatimu tuh ada rasa apa aja di situ. Yang rasa-rasa nggak enak itu kamu tolong please lepasin, ya, supaya kartu keajaibannya nggak kebalik gini. Kalau nggak semua akan berakhir dengan sia-sia. Yang ada kamu lebih sakit, say. Seperti itu, ya. Jadi ini udah mencakup dari saran pesan karena di sini udah sampai ya. Jadi kalau kamu mengakhiri semua yang negatif dan healing, maka terjadilah kartu keajaiban. Kenapa di sini kartu keajaibannya kebalik? Ya di sini kamu lewatin dulu ini perjalanan, ini energinya ya, supaya nggak ini, oke? Semua tergantung dari kamu ya. Jangan terkecoh oleh rayuan iblis. Rayuan iblis itu kadang-kadang kamu lagi galau, lalu kamu cari teman curhat, ya bisa teman lama tiba-tiba nongol aja di Facebook ya kan, terus kamu tanggepin, terus lalu kamu cerita tiap hari langsung baper lalu gitu ya kan, ya. Banyak yang seperti itu, jangan ya seperti itu. Yang ada itu akan membuat kamu semakin jatuh dan jatuh lalu berakhir. Ya. Dan di sini kartunya cuma angka 4. Hitungan kuno. Ya. 4 ini bisa diartikan buruk, bisa diartikan positif. Kalau kamu mau healing, mau memaafkan setiap orang yang sudah melukai kamu, mengkhianati kamu, dan tidak membenci orang ketiga atau pelakor itu, atau nggak membenci pasangan kamu atau dendam, kamu bilang sudah memaafkan, tapi kenapa hatimu sakit? Artinya kamu belum memaafkan, ya. Kalau memaafkan itu, kamu harus memaafkan dia dan juga memaafkan diri kamu. Artinya kamu nggak ngebiarin kamu hatimu nyimpen luka itu. Artinya kamu ego. Makanya di sini tadi ada ya, di sini tadi, oke? Nah seperti itu. Jadi 4 dan akhir semua. Kalau enggak ya maka berakhir. Di sini hitungan kundanya 4 dan Jingo mau kasih apa? Jingo kayak sorry. Jingo mau kasih kartu keyakinan ya, dan terapi. Kayaknya nggak enak kalau nggak ada kartu keyakinannya ya. Sebentar.
Ya. Kartu keyakinannya apa sih? Kat. Nggak ada yang kebuka, jatuh tiga-tiganya. Abun. Aduh. Kenapa kartu aku kayak gini? Oh, kebuka ada 2 kartu. 2 dan 6. 1 dan 6. Jadi 7 dan 8. Saudara jiwaku tahu nggak sih? Angka ini 7 ini angkanya Jingho. Ya. Jingho tuh suka banget yang namanya angka 7. Dan pasangannya Jingho tuh suka banget yang namanya angka 8. Artinya buat kamu, ini yang Jingho ada di sini, ya. Hubungan kamu meskipun saat ini berpisah, tapi entah itu LDR atau apa, tapi kalau kamu yakin dia takdirmu, kalau kamu yakin pasangan kamu pasti kembali meskipun dia sudah mengkhianati kamu, menikah sama dia bakal kembali kok. Kalau kamu yakin, karena di sini ada energi Jingho juga di kartu keyakinan. Angkanya angka kesukaan Jingho, jadi Jingho itu suka banget angka 7, mengandung arti keberuntungan. Ya memang tujuan Jingho di sini seperti ini, penuh dengan tujuan, ya seperti itu. Dan 8 ini kan angka perubahan fase di atas di bawah. Nah, dengan angka keberuntungan ini, kalau pengen keberuntungan ini keluar, ya harus melalui menjalani perubahan ini dulu. Bisa digambarkan bahwa ini Jingho, ini pasangan Jingho. Nah, bisa aja seperti itu. Anggaplah ini kamu atau ini, bisa seperti itu. Jadi 2 orang menjadi satu pasang. Di saat kamu yakin dia takdirmu, apapun yang terjadi, kalian sedang LDR, dia ngebawa atau apapun itu. Makanya supaya hati kamu nggak terluka, healing. Tapi jangan dipaksa-paksain, jangan diresonetin, jangan dicocok-cocokin. Kalau kamu memang nggak sanggup dan hati kamu memang bukan milikmu, jangan say, karena kamu akan menemukan sesuatu hal yang baru. Oke? Seperti itu. Ya. Ini energinya buat kamu yang benar-benar hatimu tuh berkata apa tadi itu flame, takdirmu dan siapa. Ini buat kamu yang sudah menikah atau belum menikah atau apapun itu. Intinya kalau kamu rasa resonate di sini. Nah, 7 sama 8 itu ya Jingho bacain dulu ya di sini energinya. Di saat kamu yakin, kamu melembutkan hati kamu, ya, melembutkan hati kamu, maka semua akan perlahan, ya, perlahan-lahan akan datang ke kamu, perlahan-lahan akan terwujud, perlahan-lahan akan intinya seperti itu, ya. Di saat kamu sudah menyatu antara hati, jiwa dan pikiranmu dan berdamai dengan jiwamu, ya kan di situ. Dan 8 sama 7 itu berapa sih say? 8 sama 7. 8 sama 7 itu berapa? Hello. 15 ya? Jingho bener bodoh ya, sebentar. Jingho nggak malu kok. Tapi beneran Jingho bener-bener nggak bisa ngitung ya. Entah nggak tahu kenapa. 15 ya kan? 15 dan kita hitung kuno 6 ya. Dan 6 itu energi pasangan kamu. Energi kamu kalau menghadapi pasangan kamu ya kamu harus sabar. Dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan keikhlasan dan penuh keyakinan. Dan 6 sama hasil di sini tadi angka 4 di sini ya. Dari hasil kita kartu keyakinan dan juga dari kartunya Jingho ya. 6 sama 4 itu 10. 10 kita hitung kuno 1. Artinya kalian ditakdirkan bersatu dengan dia. Meskipun rumah tanggamu sedang hancur, bercerai, kamu akan kembali kalau itu yakin dia takdirmu. Ya, jadi jangan berharap kalau kamu udah cerai terus kamu dengerin ini langsung ini buat kamu yang bener-bener di hatimu merasa ya seperti itu dia takdirmu. Dan yakinlah di saat kamu mau melepaskan semua energi negatif ini tadi semuanya dan healing, maka ada terjadi keajaiban. Bener-bener ini luar biasa. Ini ada energinya Jingho juga, keren banget ya seperti itu.
Apakah kamu masih mau minta tambahan kartu tarot cacingo? Oke, di sini udah ketemu 1 ya. Artinya kamu bener-bener kan 6 sama 4 itu 10. Nah, 10 kan 0 dan 1 dan 0. Ketika di saat kamu berada di posisi 0, berada di posisi kamu gak enak banget, ya kamu harus healing. Ya kan? Kalau kamu pengen menarik energi positifnya dia, artinya kamu harus healing, melepaskan itu semua energi. Karena kamu tuh dia tuh kamu. Oke? Jadi jangan ego, ya. Ya. Oke, Cingo mau kasih tambahan lagi kartu tarot Cingo, lalu nanti terapi. Nambah-nambah terus, Jing. Oke. Di sini tarotnya Cingo ya. Oke. Sebentar. Apa yang dari malaikat cinta, dewi cinta katakan di sini untuk kamu, saudara jiwaku? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua saudara jiwaku memaafkan si Hanjing Ho yang nyebelin. Dengan kita memaafkan, kita membuka pintu yang pintu rezeki, pintu semuanya gitu. Ya. Karena kalau kita nggak bisa memaafkan seseorang itu kamu seperti seseorang yang benar-benar yang nggak bakalan dapat sesuatu kebahagiaan. Karena yang dibenci sama sang pencipta tuh orang yang nggak bisa memaafkan sesamanya. Belum kebuka. Terakhir ya, kalau belum bisa kebuka juga mau ambil sendiri. Oke. Di sini kesuksesan, kebahagiaan menantimu. Jemputlah dengan healing, dan di sini ada angka 11. Artinya 1 dan 1 itu 2 ya kan. Dan di sini ada burung ya, burungnya tuh besar kepalanya, di sini gede banget, ngagain pintu, ngagain jalan. Tapi ada orang yang jalan ke bawah. Artinya menghiling, kan kamu sedang berada di bawah, sedang lagi ditinggalkan, tinggal lagi ini, lagi gimana lah apapun itu ya. Artinya ya kamu harus healing, kamu berdamai dengan jiwamu. Karena 1 dan 1 hubungan kalian itu sedang berpisah. Tapi bukan berarti kalian gak bisa bersatu. Kalau kamu ego ya gak akan bisa bersatu. Karena 2 sama 1 tadi ya, kan tadi kan 10 cuma 1. Nah 1 sama 2 itu 3. Dalam waktu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, kamu akan menemukan cinta sejatimu, takdirmu, dan kamu akan kembali bersama dia, siapapun itu. Dan kamu akan mencapai impian kamu, apapun itu, tentang dunia, ya rumah, apa, mau segala macam apa yang kamu inginkan. Selama kamu melembutkan hati, healing. Sebutlah dengan healing. Artinya kamu pengen sukses, pengen bahagia, itu kamu harus bahagia di sini dulu. Percuma kamu mencari kebahagiaan secara materi, secara pasangan, tapi kamu sendiri aja belum bahagia dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu mencari kebahagiaan atau kesuksesan secara duniawi, kamu gak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ketika di saat materi itu hilang, kamu akan sedih. Karena di saat pasangan itu pergi atau mengkhianatimu atau apa, kamu akan terluka. Tapi ketika kamu sudah healing, berdamai dengan jiwamu, sudah bahagia dengan diri kamu, gak punya uang atau gak ada pasangan pun, kamu akan merasa wow, luar biasa. Dan kamu gak akan kekurangan. Kamu pasti makan, Tuhan pasti ini di situ. Dan kamu merasa kaya seperti itu. Dan di sini, ketika kamu sudah merasakan itu semua, maka terjadilah keajaiban tadi, dan kamu bakal bener-bener bersama takdirmu. Semua itu dibayar dengan mahal. Kesakitan, keikhlasan, hilangkan kebencian, ya, hilangkan semuanya, penyesalan, hilangkan kecemasan, hilangkan semuanya, yang khawatir apa segala macam, dendam. Aku udah maafin tapi kok dia gini, dia ngelunjak apa, kok gue healing makin sakit. Hello, kalau kamu healing dan dia makin melukaimu, artinya itu bagus. Seperti ujian. Kalau mau lulus, ujian 1, ujian 2, ujian 3, kerjain. Malah jangan putus asa. Justru luar biasa, thanks God gitu loh. Seperti itu, oke? 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, itu
semua akan terjadi yang positif karena ada kartu keajaiban. Tapi kalau kamu nggak ngedenger saran Jingo di sini, maka terjadilah cinta segitiga. Bisa kamu, bisa dia. Oke. Sure, Beb. Oke, dan di sini Jingo mau ngasih kamu terapi tentang kesembuhan dan membuka aura supaya inner beauty-mu keluar ya. Jadi cantik ataupun ganteng itu realita. Apa? Realita ya apa ya? Kok bego banget sih Jingo? Ya, relatif lah, relatif ya. Realita. Jingo. Jadi cantik dan ganteng itu relatif. Tapi Jingo di sini mau ngasih kamu terapi supaya kamu bener-bener keluar inner beauty-mu, ya, aurahmu, ya. Kamu itu punya energi positif. Tapi energi positif kamu itu ketutup sama energi negatif itu. Energi negatif itu banyak cara, ya. Energi negatif itu ada yang dari energi kamu, yang ego, ada juga energi negatif itu yang dari kiri atau apapun itu. Oke? Sebentar. Oke. Ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Satukan antara hati, jiwa, dan pikiranmu. Usahakan kamu berdoa dengan khusyuk, ya. Khusyuk. Seperti kamu sedang ibadah, ya. Kamu kalau ibadah itu kan badannya di situ, mulut, pikiran, semuanya nyatu di situ, ya. Khusyuk, seolah-olah kamu tuh sekarang entar mati gitu loh. Seperti itu. Jadi khusyuk, ya. Seperti itu, Sen. Oke? Yuk. Semoga apapun yang kamu doakan nanti yang positif itu didengarkan sama Sang Pencipta, ya. Disampaikan melalui semesta secara energi, secara jiwa. Jadi yang harus kamu lakukan adalah khusyuk dalam doa, oke? Jadi seperti itu. Yuk kita berdoa, say. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilembutkan hatinya. Semoga terapi energi positif Jingo ini bisa membantu kamu untuk healing terapi, untuk healing tentang diri kamu, masa lalu kamu, healing semua hal yang menyakitkan dalam diri kamu. Semoga terapi ini bisa membantumu, membawamu ke jalan, ke arah yang lebih baik. Dan semua itu kamu harus jalani dengan prosesnya. Terapi-terapi energi positif ini seperti nampak biasa saja, karena perjalanannya secara perlahan, gak bisa drastis, hello, just no, tapi perlahan. Jangan diharap. Makanya kamu berharaplah dalam doa. Kalau kamu sudah nggak berdoa, di luar doa, kamu jangan berharap, tapi bersyukur. Bersyukur, ya, bersyukur. Di doa juga bisa bersyukur juga, ya, seperti itu. Jingo cuma ngingetin aja supaya kamu nggak sia-sia aja gitu loh, ya. Karena setiap perkataan kamu itu didengarin seperti itu. Dan apalagi terapi energi positif Jingo ini, Jingo juga merasakan sendiri sih sebetulnya, ya. Dan supaya kamu yang saat ini sedang diguna-guna sama siapapun itu, ditutupin mukamu dan dibikin bau badanmu dan bikin busuk lah apa segala macem, dan juga diri kamu ditutupin pocong, ya, ditutupin genderuwo badannya, dan rambutnya juga dikasih sesuatu ya kayak pocong seperti itu, dan dipagerin atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ya.
siapapun itu yang mengirimkan itu ke dalam tubuhmu atau di dalam tubuh pasanganmu atau siapapun itu, semoga disadarkan, semoga diampuni semua yang dia lakuin dan disadarkan, dan semoga Sang Pencipta melepaskan semua energi-energi negatif yang dikirimkan ke kamu itu melalui terapi ini, dan doamu dan imanmu dan ya keyakinan kamu seperti itu, say. Percuma kamu ngikut terapi di sini, tapi kalau kamunya sendiri nggak yakin dan kamunya sendiri nggak melakukan hal yang positif, itu akan jadi sia-sia. Dan gimana sih cara melakukan hal yang positif? Kamu jangan benci sama dia yang sudah melukai kamu. Kamu jangan benci sama dia yang ini seperti itu. Anggap aja besok itu kita sudah nggak ada gitu loh, ya. Akhirnya supaya nggak sia-sia gitu loh, ya. Lebih baik kamu lebih memaafkan. Jadi jangan sampai kamu nggak bisa memaafkan. Ya, apalagi kamu nggak bisa memaafkan diri kamu. Kamu bisa memaafkan dia, kamu juga harus memaafkan diri kamu, karena dirimu itu juga berhak untuk bahagia. Artinya terapi energi positif Qing Ho ini untuk membantu kamu melepaskan semua energi negatif yang ada dalam diri kamu, ego dalam diri, ya. Semoga kamu diberikan kelembutan secara batin, ya, ketenangan, kedamaian secara jiwa, dijernihkan secara berpikir kamu. Semoga kamu bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Mungkin saat ini kamu sedang sendiri, mungkin saat ini kamu sedang mengalami trauma, mengalami ya apalah itu, bahtera apa sih kayak gitu. Intinya apapun itu permasalahan kamu, entah di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di hubungan rumah tangga, atau bahkan di teman atau apapun itu, lepaskan, say. Lebih baik kamu menyadari diri, renungkan dirimu. Semoga terapi-terapi energi positif Qing Ho ini bisa kamu rasakan energinya, ya. Supaya terapi energi positif Qing Ho bisa kamu rasakan, kamu harus sungguh-sungguh saat kamu melihat video ini. Baca doa ya, sesuai dengan keyakinan kamu, karena ini ada energi positif dan melatihmu untuk sabar, ya. Apapun yang kamu doakan tadi, semoga didengarkan, ya, dan dijawab, dan siap kamu terima di saat kamu sudah healing, di saat hatimu sudah sembuh dari luka batin itu, ya. Lepaskan maaf. Oke, God bless you, saudara jiwaku. Qing Ho mohon pamit ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini kamu diberikan selalu semangat, ceria, ya. Spirit yang hebat lah, intinya seperti itu. Dan kamu, semoga hari ini kamu diberikan berkat, diberikan ya rezeki yang lancar. Yang paling utama, semoga kamu tetap selalu bersyukur karena kamu masih bisa bernafas. Ketika kamu bisa bersyukur satu itu, maka kamu akan bersyukur dengan hal yang lain. Tanpa nafas kamu nggak bisa ngerasain apapun kan. Jadi semoga pada hari ini dan selanjutnya dan seterusnya kamu selalu diberkahi dalam hidup kita ya. Kamu, Qing Ho, semuanya, keluarga, saudara ya, semuanya itu ya. Jangan pernah menyimpan luka. Jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah takut nggak makan. Atau jangan pernah kamu takut nggak bisa apa-apa. Yakin hal positif pasti terjadi. Optimis, berusaha, berjuang, dan berdoa. Percaya keajaiban terjadi dalam kehidupan kamu. Mujizat itu nyata, say, seperti di kartu ini. Dan semoga terapi-terapi energi positif Qing Ho ini bisa membantu kamu semuanya, saudara jiwaku. Qing Ho mohon maaf ya. Semoga kamu, bundaku, pak sayku, kokoku, adik-adikku semua ya,
siapapun itu kamu yang saat ini lagi ngedengerin ngelihat Jingho, bisa memaafkan Jingho. Karena jujur, ini adalah tanggung jawab yang besar yang Jingho harus jalanin. Yang kalian nggak ngerti alasannya, maksudnya gimana. Karena Jingho di sini sesuai dengan energi semesta. Kalau semesta belum menyuruh dan energimu belum datang, Jingho nggak bisa apa-apa. Karena Jingho nggak mau hanya membual, berkata, membaca, tapi kosong. Hanya kata-kata. Jingho nggak mau. Ya, perlahan tapi pasti. Jingho yakin kok. Jingho yakin banget kamu baik. Jingho yakin banget kamu yang melihat Jingho saat ini tuh bener-bener bukan orang yang jahat. Jingho yakin banget. Semoga kebahagiaan selalu bersamamu dan diberikan kesehatan selalu ya saudara jiwaku semuanya. Jingho selalu berdoa buat kalian semuanya. Meskipun Jingho gak sebutin nama satu persatu, tapi Sang Pencipta tahu. Makanya kamu sampai disuruh mampir ke channelnya Jingho yang kurang menarik itu. Oke, selamat hari Sabtu. God bless you. Assalamualaikum. Bersih. Imut. Sini. Ini. Cak mau? Cak mau? Mau? Mau cak? Mau? Si Ivona. Si Ivona. Si Ivona mang. Hả? 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 Mau? Hả? Si Ivona. Si Ivona. Hus? Imut? Hah? Si Ivona? Ayo. Mau? Ini semua. Hah? Ini Puyo. Semua. Ini semua. Ayo. Hah? Ayo. Imut. Hả? Chị không mang. Chị không ăn. Hả? Mò. Hả? Chị không ăn. Hả? Cho mày. Cho mày một. Cho mày. Saya mau. Hah? Mau saya mau. Hah? Ini ai saya mau à? Ya, saya mau. Hah? Mau? Hah? Ini ai saya mau à? Hah? Mau? Hah? Ayo, Mbok. Nggak mau makan, Bobo. Hah? Sifon mau, saya mau, Saleong. Hah? Udah berapa hari nih nggak selong-selong nih? Bau nih, cimut nih. Hah? Hei, kenapa diam? Sayang. Ancang, simut ancang ya.
Hah? Jangan. Siap nyipus. Siap imut. Siap imut. Mami siap imut. Kenapa? Kok liatin kayak gitu sih? Hah? Hei, ini wasa semua. Kenapa kamu kayak gitu, Mut? Hah? Hei. 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 Imut. Hei. Sayang. Sayang. Nisa semua. Chào mày. Hả? Im chào mày. Hả? Hả? Ya. Hắn chạy co. Hả? Hey. Mất mặt kìa. Hả? Hey. Hey. Yes. Hey. Imut. Si Buna. Si Buna. Hả? Si Buna. Si Buna. Ayo. Hei, sombong. Sayang. 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 Hah? Makan na. Malas ah. Ya sudah. Imut masih ngantuk ya? Cuy, imut. Imut. Hei. Imut. Tuh. Imut. Imut.